Cukup 5 syarat. Yang pertama, bukan dalam masalah akidah. Yang kedua, bukan dalam masalah halal haram. Yang ketiga, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, pembohong, penipu. Yang keempat, dia masih bernaung di bawah hadis hasan. Di tengah masjid yang jadi cagar budaya, museum sepi sunyi, dia pun azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang polisi. Kamu nak apa ini azan? Batu-batu ini rindu, sudah lama tidak mendengarkan kalimat Allahu Akbar. Disangka mereka dia mau sholat, enggak, dia mau ngeprank aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sejak zaman Sultan Suryansyah rahimahullah, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, 500 tahun kurang 4 tahun berhasil nenek moyang orang Banjarmasin mempertahankan akidah. Apakah ada jaminan 100-200 tahun akan datang tetap ada? Jangan jawab dengan lidah, karena begitu mudah menggerakkan anak lidah, tapi jawablah dengan keyakinan, keimanan, ibadah. Saya yakin dan percaya Banjarmasin 500 tahun akan datang tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ustaz yakinnya dari mana? Karena yang membaca Al-Quran anak muda, yang membaca maulid anak muda. Ini menunjukkan bahwa usia Islam di Banjarmasin masih panjang. Tapi kalau yang baca Quran tadi saya lihat orang tua, ini nampaknya selesai. Ustadz mentang-mentang Ustadz anak muda, saya sudah tua. Siapa yang umurnya di atas 40 berarti sudah tua. Dan saya sudah 45. Maksud saya, kami yang sudah tua ini menyerahkan tongkat estafet kepada anak muda. Kenapa Ustaz tidak duduk di atas? Saya mau nunjukkan saya masih muda. Kalau saya duduk di sini tidak sopan, ada habaib di bawah. Tapi bukan berarti duduk di kursi ceramah itu salah. Jangan salahkan para ustadz kalau duduk di kursi ceramah, dia tidak salah. Kenapa? Karena orang susah nyari kursi, dia sudah dikasih kursi. Ustadz kalau ceramah di kursi dia tidak salah, panitia sudah menyediakan, itu bentuk penghormatan orang kepada para ulama. Tapi saya berdiri karena banyak bapak-bapak di belakang mau melihat apa betul Ustadz Somad itu ada di alam nyata. Adapun jamaah ibu-ibu yang di luar, mereka sudah melihat karena kami tadi jalan, pintunya dibuka oleh Pak Wali dan kami sudah melambaikan tangan. Sudah direkam dan akan diupload di channel. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang membuat kita yakin bahwa Banjarmasin masih tetap beriman. Kenapa? Karena masih ada anak muda, anak kecil bersandar di tiang. Luar biasa. Tidak salah bersandar di tiang, di dinding, di masjid, tidak salah. Ustaz Somad bukan tipe penceramah yang suka sindir menyindir, enggak. Saya orangnya to the point. Dulu Ustaz pernah nyindir jamaah, pernah, gara-gara ketua masjid. Ustaz tolong sindirkan. Apa masalahnya Pak? Ada yang udah nyumbang 300 juta diminta kembali. Saya bacakan hadisnya. Al-aidu ila hibatihi, orang yang sudah sedekah tapi diminta kembali, kal kalbil ladzi ya'udu ila qayyihi, seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Rapi-api. Selesai tausiah, kata ketua pengurus, mohon maaf Pak Ustaz, yang disindir nggak datang. Sejak itu saya nggak mau lagi. Jadi mendengar ceramah saya kuncinya satu, jangan tersinggung. Karena nanti kalau saya cerita narkoba, pecandu narkoba tersinggung. Cerita korupsi, koruptor tersinggung. Cerita pacaran, yang jomblo tersinggung. Niat Abdul Somad cuma satu, amar ma'ruf nahi munkar, mengingatkan
bahwa mereka sudah berjuang. Pendiri kota Banjarmasin sudah berjuang dan mereka sudah menghadap Allah. Tinggal lagi kita di masa akan datang. Apakah kita sanggup menjadikan Banjarmasin ini tetap beriman? Insya. Jangan jawab dengan lidah, begitu mudah menggerakkan anak lidah, tapi jawab dengan action dan amal. Maka dikirimlah salah seorang anak muda tercerdas, terpintar dari kerajaan Banjar, 30 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah, mengkaji kitab-kitab. Pintu masuknya dari bahasa Arab, nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan. Dilanjutkan dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Dilanjutkan dengan fikih 4 mazhab paling tua Imam Abu Hanifah Hanafi, nomor 2 Malik bin Anas Maliki, nomor 3 Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nomor 4 Imam Ahmad bin Hanbal Hambali. Dikuasainya 4 mazhab walaupun dia tetap berpegang dengan mazhab Syafi'i. Setelah itu dia bertasawuf Sunni, Imam Junaid al-Baghdadi dan Imam Abu Hamid al-Ghazali, dan dia mengambil tarekat dari Syekh Muhammad Abdul Karim As-Samman dalam tarekat Sammaniyah. Setelah itu dia pun pulang. Sebelum dia pulang ke Banjarmasin, pulang ke negeri ini, dia sempat singgah ke Pulau Sumatera, karena kebetulan yang sama pulang dengan dia itu ada orang Sumatera. Orang Sumatera itu bernama Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, Palembang. Sedangkan ini Riau, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Lalu kemudian setelah itu beliau singgah ke Batavia. Di Batavia beliau meluruskan beberapa arah kiblat yang kurang tepat, karena beliau ahli ilmu falak, diluruskannya arah kiblat. Lalu setelah itu barulah dia kembali. Beliau adalah orang yang dikirim oleh Sultan Kerajaan Banjar dan kembali diangkat menjadi mufti Banjar, wali Allah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Hari ini kalau kita mau ilmu iman tetap diwarisi oleh anak-anak kita, jangan takut mengirim mereka untuk belajar ke Al-Azhar, ke Darul Mustafa Tarim, ke Rubat Tarim. Terbanglah sejauh mata memandang, kau akan kembali pulang untuk menjaga negeri ini tetap beriman. Siap? Dari bunyinya nggak siap. Kita tidak menyepelekan para habaib, para alim, para ulama, para kiai, para tuan guru yang ada di tempat kita. Belajar tafsir di Banjarmasin dengan belajar tafsir di Yaman, kitabnya sama, induknya sama. Lalu pergi jauh-jauh itu untuk apa? Untuk belajar hidup, bagaimana bersosialisasi dengan orang, bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita jauh dari orang tua. Karena kalau di dekat rumah semuanya sayang, tapi kalau sudah jauh, disitulah kita baru berteman, bisa membedakan orang bersuku bangsa, bermacam bahasa, berwarna kulit. Maka jangan biarkan anak-anak kita mendapatkan pendidikan hanya secukupnya saja, terutama pendidikan agama. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, saya pulang ke Kalimantan Selatan, ketemu dengan alumni Al-Azhar, ketemu dengan alumni Al-Ahqaf University, ketemu dengan kawan-kawan dari Maroko, berjumpa dengan kawan-kawan dari Sudan. Ilmu tak bertempat, dimanapun ada ilmu. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalannya menuju surga. Tapi Nabi pernah berpesan, utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu itu walaupun ke negeri Cina. Kenapa disebutkan Cina? Karena Sin waktu itu adalah negeri yang paling jauh. Mesir dekat, Afrika dekat dari Makkah. Negeri yang paling jauh adalah Sin. Itulah mengapa Nabi mengatakan, hadis ini dhaif Pak Ustaz. Hadis utlubil ilma walau bisin memang dhaif. Tapi hadis dhaif boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. Yang pertama, bukan dalam masalah akidah. Yang kedua, bukan dalam masalah halal haram. Yang ketiga,
tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, pembohong, penipu. Yang keempat, dia masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang kelima, untuk fadhail amal, motivasi beramal. Saya belajar S1 di Al-Azhar, habis itu pergi S2 ke Maroko, habis itu pergi S3 ke Sudan. Kenapa Ustadz belajar jauh-jauh? Memangnya nggak ada rupanya universitas di Riau? Begitu kata jamaah haji bertanya ke saya waktu saya haji dari Maroko. Dari mana? Dari Riau, Pak. Dah lama jadi TKI? Saya mahasiswa, Pak. Di mana kau belajar? Di Mesir. Sekarang di Sudan. Nggak ada rupanya universitas di Riau? Ada, Pak. Terus kenapa jauh-jauh? Saya ini nyari yang gratis. Al-Azhar gratis, Maroko gratis. Memangnya di tempat kamu sidang terbuka 10 juta, tertutup 15, buka tutup 25. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Jangan semuanya pergi berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarkan 1-2 orang liyatafaqahu fid din, belajar agama. Untuk apa? Liyunziru qaumahum, supaya mereka nanti memberikan peringatan kepada umatnya. La'allahum yahzarun, supaya mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Abdul Somad itu ceramah pulang, dia tidak meninggalkan apa-apa. Saya kalau ceramah di awal-awal datang itu biasanya kalau perhatikan, pertama kali datang saya cerita tentang pentingnya wakaf. Tujuannya apa? Supaya jamaahnya setelah saya pulang berwakaf. Alhamdulillah Ustaz Somad, kemarin Ustaz datang cerita tentang keutamaan wakaf. Banyak orang berwakaf. Wakaf apa? Tanah. Alhamdulillah, tapi tanahnya bermasalah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Tanah yang Bapak wakafkan kemarin setelah kami cek di Badan Pertanahan Nasional ternyata bermasalah, suratnya tumpang tindih Pak. Karena bermasalah itulah maka saya wakafkan. Kalau nggak masalah udah lama saya jual. Ustadz kan datang menyelesaikan masalah. Tanah sudah ada, diletakkanlah bangunan di atas, anak-anak bisa sekolah. Lalu kemudian Ustadz pun cerita tentang keutamaan sedekah, keutamaan wakaf, infak beli semen. Ini jangan-jangan Ustadz Somad mau membawa duit ke pondok pesantren dia di Riau. Bukan. Pondok pesantrennya namanya Nurul Azhar. Letaknya di Gunung Kupang. Jauh tuh Pak Ustadz. Banjarbaru atau Banjarmasin? Banjarbaru. Dia tak masuk Banjarmasin. Kebetulan di situ ada sahabat saya. Jadi saya mau mengatakan, Abdul Somad itu bukan datang ceramah pulang, Dia ingin meninggalkan sesuatu sehingga nanti kalau dia ditanya Allah Subhanahu wa taala, kau ceramah ke Kalimantan, kau ceramah ke Aceh, ada yang kau tinggalkan Abdul Somad? Ada ya Allah. Apa itu? Pendidikan. Ditinggalkan rumah yang besar, dibagi-bagi kepada ahli waris. Ditinggalkan mobil mahal, diambil dialer karena belum lunas. Ditinggalkan cincin, gelang, rantai, habis diambil anak menantu. Anak tidak terlalu ganas, menantu luar biasa. Tapi kalau ditinggalkan pendidikan, inilah yang mewariskan keimanan. Para habaib mengelola pendidikan, para tuan guru mengelola pendidikan. Ini yang kita lihat malam ini adalah hasil dari pendidikan. Kenapa Pak Haji bisa membangun masjid megah semewah ini? Karena pendidikan. Melihat dindingnya, apa kesan Ustadz pertama masuk tadi? Dari depan melihat raudhah. Kata Nabi, ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku dan mimbarku raudhatun min riyadil jannah. Raudhah, berlomba-lomba orang mau masuk ke raudhah. Kita sudah berada di raudhah. Raudhah, lantai
Masya Allah. Begitu masuk ke dalam, penuh semua orang di depan sana. Begitu masuk, sunyi. Rupanya masuk dari pintu belakang. Bawa mutar. Setelah sampai di dalam, Masya Allah, tabarakallah, yang saya bingungkan, lalu yang di jalan tadi nggak ikut pengajian. Ternyata dipasang toa di pinggir-pinggir jalan tadi pas pintu masuk. Jadi mereka sekarang ini di luar sedang mendengarkan seperti tahun 80-an dengar sandiwara radio. Cuman selama ini mereka hanya melihat gambar Ustaz Somad. Tadi mereka sudah melihat secara nyata. Jendela dibuka. Ustaz, kata dia. Masya Allah. Tapi beberapa saya yakin ada juga yang sampai sekarang masih bingung. Kok di TV Ustaz itu kurus? Kok tadi agak berisi? Dia nggak tahu itu Pak Wali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah pendidikan. Wariskanlah pendidikan. Anak-anak yang dibawa malam ini ke Masjid Ar-Raudhah, ini orang tuanya ingin mewariskan pendidikan, sehingga nanti anak-anak yang datang malam ini akan memperingati ulang tahun Banjarmasin yang ke 543 tahun yang akan datang. Ulang tahun kota Banjarmasin yang ke 540 tahun akan datang. Penceramahnya tetap Ustaz Abu Somad.